Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, kangen kita enggak? Itu adalah sapaan saya kepada Ustadz setiap hari ya. Ustadz, Assalamualaikum. Salam. Kangen saya nggak Ustadz? Kangen. Ustadz sini kangen nggak? Kangen juga sama Ustadz semuanya ya. Ya, bersama saya Irfan Hakim, bersama Ustadz Danu juga. Inilah dia Siraman Kolbu, Sejukan Hati. Kalau dikangenin, kalau dirindukan berarti insya Allah sudah dicintai. Amin. Nah, seperti ibu-ibu karena cinta juga bergerak hadir di sini. Yang pertama datang dari Al Hidayah Pemalang. Ucapkan salam. Ada juga Al Sarina Purwakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Mi'raj Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yang ngasih tahu Sumedang tadi Nurul Ain Sumedang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita buka juga dengan pantun ya Bu ya. Adik terjatuh belikanlah coklat. Jangan lupa juga belikan perban. Janganlah kamu menunda-nunda sholat. Karena sholat adalah kewajiban. Kalau kita sudah cinta, kita akan rindu. Kalau kita tuh udah gak sholat, aduh gundah. Wah resah, berasa harus sholat. Itulah berarti kita sudah cinta dengan apa yang kita lakukan. Rindu dari subuh nunggu duhur, duhur nunggu asar, asar nunggu maghrib, maghrib nunggu isya. Terus selama 5 waktu. Makanya tema kita hari ini adalah menunda sholat karena sibuk bekerja. Nah lo siapa yang suka gitu? Silakan Ustaz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tema kita adalah menunda sholat karena sibuk bekerja. Kalau memang temanya menunda sholat karena sibuk bekerja, maksudnya ini belum sholat. Karena dia belum sholat tapi sudah kepingin untuk sholat. Jadi niatnya sudah mau sholat, tetapi menunda sholat sibuk bekerja itu bukan menunda sholat karena memang masih pada batas waktu sholat. Kalau batas waktu sholat, duhur itu ada batasnya, jam 12 sampai jam 3:4 umpamanya. Itu batas waktu duhur. Nah kalau menunda itu bukan zuhur, kemudian 5-10 menit itu namanya ditunda, bukan. Masih ada waktu duhurnya. Jadi kalau memang mau sholatnya di tepat waktu, ya tepat waktu duhur maksudnya. Jadi kalau sholat persis pada waktu azan itu namanya, itu bagus. Mundur lagi bukan mundur di waktu sholat asarnya, bukan. Jadi mundur itu hanya memundurkan waktu karena rentang waktu sholat duhurnya di jam 12 sampai 3:4. Di waktu itu tetap namanya sholat duhur. Ya, tapi lebih afdol lagi adalah Afdol. di Betul. tepat waktu. Nah itu namanya tepat waktu duhur. Lebih afdol maksudnya mendekati setelah azan. Nah itu maksudnya ya. Itu memang lebih afdol. Tapi kalau memang tepat waktu tetap waktu duhur itu dari mulai jam 12 sampai 3:4 itu duhur namanya. Rentang waktu untuk untuk sholat duhur. Jadi kalau ada teman-teman kita, saudara kita, dia masih ada rentang waktu duhur, kita cukup memberikan. Yuk zuhur yuk, nanti keburu asar kita nggak sholat. Itu sudah benar. Tetapi kita tidak boleh bahwa kamu menunda-nunda sholat duhur. Kamu begini-begini padahal masih di waktu duhur. Nah orang yang berkata begitu tidak boleh.
Karena Allah sudah memberikan waktu itu zuhur itu jam sekian sampai jam sekian. Asar itu jam sekian sampai jam sekian. Ya, ada waktunya. Nah itu tetap tepat waktunya asar. Tepat waktunya zuhur. Tapi, nah itu tapi yang tadi Mas Irfan bilang. Lebih afdol kalau mendekati habis azan. Nah ini beda nih ya. Nah kalau yang disebut menunda sholat sebetulnya itu seperti apa? Menunda sholat itu memang dia punya niat untuk sholat tapi nggak sholat. Jadi dia mau niat sholat duhur tapi nggak sholat duhur. Nah, Keburu asar. Keburu asar, dia pengen sholat asar. Keburu maghrib. Keburu maghrib, seperti itu tadi sudah betul. Nah itu namanya menunda sholat. Oh iya. Ya, bukan menunda sholatnya di waktu duhur kurang kemudian kita mengejek. Oh nggak boleh. Karena Allah sudah memberikan waktu itu. Jadi orang mau sholat dia habis azan atau dia itu mau jam 1, jam 2, jam setengah 3 itu tetap waktunya waktu duhur. Ya, itu waktunya waktu duhur. Yang ditakutkan adalah pada waktu dia itu bukan menunda, mengulur waktunya, takutnya itu malah nanti kebablasan sehingga tidak sholat. Jadi betul. kalau kita itu ada saudara kita, teman kita, sholatnya tidak waktu persis pada waktu azan, ya kita nggak boleh meledek. Itu masih waktunya. Iya. Tapi emang lebih baik pas waktu ketika setelah azan itu takutnya umurnya nggak sampai ke waktu kita azan ya kan? Betul Boleh. kan? Iya boleh, Nanti makanya deh jam afdol. 2 Ya. lah, setengah 2 meninggal lah belum sholat duhur istilah gitu ya. Iya benar. Jadi afdolnya seperti itu. Iya. Jadi kita juga harus belajar, jangan saudara kita, ini kita aja ya, jangan saudara kita yang masih belum sholat kita ejek. Kamu sholat kok nggak tepat waktu, padahal ini masih habis azan, masih ada sisa 10 menit setelah dia sholat. Itu nggak boleh. Selagi masih sholat sih masih Ya, alhamdulillah ya. yang benar adalah ayo sholat nanti keburu asar. Itu yang bijak, itu yang faham. Jadi bukan menunda waktu, tetapi itu adalah hanya mengulur waktu. Betul. Tergantung. Jadi kita tidak boleh mengejek. Kebiasaan kan kita mengejek. Ejekan kita terhadap saudara kita, mengejek bahwa dia itu menunda sholat, di otak kita dia menunda sholat, itu tidak boleh. Berarti kita merasa hebat di hadapan Allah Ta'ala. Ya. Itu tidak boleh. Dan akan menimbulkan penyakit kembali. Nanti akan menimbulkan penyakit, yaitu penyakit sombong merasa hebat beribadah. Iya betul. Nah ini yang harus kita ketahui. Jadi biasa aja harus tahu, oh ini diberi nasihat. Umpamanya saya belum sholat, Irfan baru sholat. Ustadz udah sholat belum? Saya cuma tanya, belum? Sholat dulu, emang sudah waktunya? Nggak dengar azan nih? Ya. Udah Ustadz? Oh iya sudah. Nah itu baru. Paham ya? Jadi tidak boleh kita saling menyalahkan. Tapi kalau mengajak boleh. Jadi mengajak, ayo kita sholat zuhur, ayo kita sholat asar. Itu akan lebih bagus lagi. Karena sudah waktunya. Betul. Penyakitnya apa sih Ustadz kalau kita merendahkan ibadah orang tuh? Lupa. Penyakitnya kalau kita merendahkan orang lain, lama-lama salah satunya adalah skizofrenia tipikal ibadah. Jadi dia berwudu lama sekali, sering lihat? Nah itu dulunya dia merendahkan orang lain. Dan ini kasus ini saya sering menerima. Di klinik saya sering menerima pasien seperti itu. Wudu lama. Kalau dia umurnya di bawah 40 tahun, berarti dia pernah merendahkan ibadahnya orang tuanya. Dia wudu lama, sholat, Allahu Akbar. Allahu Akbar lagi, Allahu Akbar lagi. Baca-bacaan, bukan lupa, dia ada yang ngomong. Salah, bacaanmu salah, begitu terus. Sehingga dia dari mulai sholat duhur habis azan pun setelah selesai, dia sampai asar belum selesai. Dan itu kasus itu banyak yang saya hadapi. Makanya jangan, karena dia sudah merendahkan orang lain. Dan masuklah satu makhluk Allah yang dia sendiri akan dikacaukan karena dia merasa hebat ibadahnya. Jika itu sedang terjadi atau pernah terjadi, beristighfarlah. Berarti suatu Istighfar. ketika kita lupa mungkin pernah melakukan itu kepada Ya orang lain, mohon ampun sebelum masa begitu muncul ya. Yaudah deh, kita akan kembali sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Siraman Kolbu, Sejukkan Hati.